Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai partai politik dalam perspektif Islam. Partai politik secara gamblang dimaknai orang banyak sebagai salah satu alat atau transportasi bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menuju dan mendapatkan kekuasaan, baik kekuasaan dalam bingkai legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Malah sebagian orang juga dapat memanfaatkannya menjadi area bisnis kalau tidak mendapatkan kekuasaan. Secara umum, partai politik itu dapat dibagi menjadi 3: partai politik Islam, partai politik sekuler, dan partai politik kafir. Zaman Orde Lama di Indonesia ada partai politik bernama Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi sebagai partai politik Islam, ada Partai Nasional Indonesia PNI sebagai partai politik sekuler, dan ada Partai Komunis Indonesia sebagai partai politik kafir. Zaman Orde Baru ada Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai politik Islam dan Golongan Karya sebagai partai politik sekuler, dan Partai Demokrasi Indonesia sebagai partai politik nasionalis. Partai dan politik itu dasarnya adalah dua kata yang berasingan dan masing-masingnya memiliki makna tersendiri. Partai dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai satu organisasi sosial, dan politik merupakan upaya seseorang atau segolongan orang untuk menguasai dan memperoleh kekuasaan. Ketika keduanya digabungkan dalam satu kalimat menjadi partai politik, maka maknanya pun menjadi lain. Partai politik adalah organisasi masyarakat yang didirikan semata-mata untuk berjuang agar memperoleh kekuasaan dalam sesuatu negara. Istilah partai dalam percaturan politik hari ini sudah sangat membaur dengan kehidupan manusia, baik yang muslim ataupun bukan, kecuali negara-negara yang menganut sistem monarki. Penuh saja yang tidak menganut sistem partai untuk menentukan kepala negara dan parlemen seperti Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, dan sebagainya. Sementara hampir semua negara lain di dunia hari ini menganut sistem partai sebagai salah satu atribut politik negaranya. Sebagian ulama dan pakar fikih siasah menganggap perpecahan umat Islam pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang berperang dengan pihak Muawiyah di Siffin sebagai puncak wujudnya partai-partai politik dalam Islam. Mereka beranggapan kehadiran aliran Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah pasca perang Siffin yang kemudian muncul juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Murji'ah, dan sebagainya sebagai puncak utama munculnya partai politik dalam Islam. Namun, apa yang menjadi perhatian kita di sini adalah pada waktu itu tidak satu golongan pun dari mereka yang menanamkan kelompoknya sebagai partai politik. Mereka justru menanamkan kelompoknya sebagai sekte yang mandiri dan tidak mau mengikuti sekte lain karena menganggap sektenya lebih baik. Jadi perpecahan ummah yang berfirqah-firqah waktu itu lebih menjurus kepada praktik ajaran agama, bukan kepada sistem politik. Mereka juga berkampanye untuk menentukan kepala negara sebagaimana layaknya usaha partai politik hari ini. Hizb as-Syaitan dalam kamus tersebut memang diartikan sebagai partai syaitan. Dalam terjemah partai syaitan dalam Al-Quran adalah syaitan telah menguasai mereka lalu menjadi mereka lupa mengingat Allah.
mereka itulah golongan syaiton. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Jadi, jelaslah bagi kita bahwa konsep hizb dalam Al-Quran memang diperuntukkan kepada pengikut Allah, hizb Allah, dan pengikut syaiton, hizb syaiton. Dalam arti lain adalah pengikut jalan benar atau hak dan pengikut jalan salah atau sesat. Kalaupun konsep tersebut dapat dianggap dalam mensosialisasikan partai, maka Islam hanya mengenal partai Islam atau hizb Allah yang esensi dan hakikatnya berdasarkan Islam, dengan dasar Islam, pengurus Islam, dan pelaksanaan Islam. Dan partai syaiton atau kafir yang berdasarkan ideologi buatan manusia atau partai yang bukan dasar Islam yang operasionalnya mengejar uang, jabatan, pangkat, dan materi keduniaan. Kalau standar ini yang kita setujui, maka di beberapa negara mayoritas muslim di dunia ini dapat dikatakan tidak ada partai Islam semisal gambaran Al-Quran. Sebuah partai politik merupakan satu organisasi yang mengikat anggotanya sesuai dengan ketentuan partai yang bertujuan untuk memenangkan pemilu dalam rangka menggapai sejumlah kursi di parlemen. Apabila partai tersebut menang mutlak atau mayoritas di parlemen, maka mereka akan membentuk pemerintahan negara sesuai dengan kehendak partai tersebut. Ada persoalan esensial yang perlu diperbincangkan dalam hal ini adalah apabila partai tersebut bernuansa Islami sebagai sebuah partai Islam yang mengutamakan hukum Islam bagi rakyatnya, maka keberuntungan barangkali ada di pihak muslim. Tapi kalau partai yang memenangkan pemilu tersebut bukan partai Islam dan tidak mengutamakan hukum Islam, walaupun lainnya bukan partai kafir, maka bisa dipastikan malapetaka dan bencana politik paling besar akan menimpa umat Islam dalam wilayah mayoritas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah partai politik Islam. Islam, menurut Dr. Yusuf Qaradawi, itu tidak akan membiarkan umatnya itu tertidur seperti tidurnya para asbabul kahfi, sebab Islam adalah agama yang bersifat dinamis dan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa mengutus pribadi, kelompok, institusi, atau gerakan yang akan membangunkan umat dari tidurnya, yang menghidupkan gerakan sosial keislaman. Lalu selain itu, kebangkitan merupakan naluri umat Islam. Nah, umat Islam semenjak abad ke-15 Hijriah itu telah memproklamirkan program dan gerakan abad kebangkitan Islam. Hal ini bisa dilihat dengan semakin meningkatnya seminar Islam hingga meningkatnya aktiviti gerakan politik Islam di sejumlah negara. Lalu sebagian diantaranya itu bahkan berhasil mencapai matlumatnya atau kekuasaan dan mengislamkan sistem pemerintahannya, yakni kaum mullah di Iran, Nif di Sudan, Talibah di Afghanistan, dan PAS di Kelantan. Walau bagaimanapun banyaknya gerakan Islam di berbagai belahan dunia yang bermatlamat pembentukan sistem pemerintahan negara dengan syariat Islam, namun oleh para pemikir bersifat sekuler, anti-Islam, serta pandangan dari dunia barat. Nah, mereka dengan sengaja itu memberikan sebuah sebutan terhadap perjuangan Islam tersebut dengan nama gerakan ekstremis Islam, fundamentalisme Islam, Islam kiri dan Islam kanan, Islam ortodoks, Islam radikal,
bom Islam, dan seterusnya masih banyak lagi. Nah, maka dalam aspek inilah sehingga dalam umat Islam itu sendiri telah menjadi atau telah terjadi usaha membeda-bedakan kelompok gerakan Islam yang pada akhirnya itu semua istilah tersebut oleh dunia barat atau sekuler itu telah dicap sebagai faham atau gerakan negatif, atau bahkan sebagai gerakan penggunas dunia usaha sigmasiasi terhadap Islam. Paradigma bersatunya agama dan negara dalam melakukan praktek politik itu menggunakan pendekatan formalistik. Pendekatan formalistik itu adalah pendekatan yang cenderung mementingkan bentuk daripada isi. Nah, dalam konteks politik itu menurut Syafi'i Anwar, pendekatan formalistik itu menunjukkan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung mendorong bentuk-bentuk masyarakat politik yang dibayangkan atau imagined, ekspresi simbolis dan idiom-idiom politik Islam, dan lain-lain masih banyak lagi. Lalu Islam politik itu menurut Gulalab itu adalah Islam yang muncul atau ditampilkan sebagai kerangka atau bisnis ideologi politik yang kemudian itu menjelma dalam bentuk partai politik. Nah, dengan demikian Islam politik adalah Islam yang berusaha diwujudkan dan diaktualisasikan dalam kekuasaan atau kelembagaan politik resmi, khususnya pada bidang legislatif dan eksekutif. Lalu fenomena berdirinya partai-partai politik Islam itu pasca Orde Baru itu dapat dijelaskan dengan pendekatan Islam formalistik atau pendekatan Islam politik. Pendekatan ini bisa membantu memahami bangkitnya kembali partai-partai politik Islam di era reformasi. Karena bagaimanapun bangkitnya kembali partai-partai Islam itu dapat dikatakan sebagai fenomena bangkitnya kembali Islam politik. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi partai politik dalam modern ini. Fungsi partai politik modern ini yang pertama yaitu sebagai komunikasi politik, di mana komunikasi politik ini adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat sosialisasi politik. Sosialisasi politik merujuk pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk guna menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Sosialisasi politik juga merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Kemudian fungsi partai politik selanjutnya yaitu sebagai partisipasi politik, di mana partisipasi politik ini merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui keikutsertaan seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Dan di sini indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok yang bertujuan ikut aktif dalam kegiatan politik, memilih pemimpin publik atau mempengaruhi kebijakan publik. Dan yang terakhir, fungsi partai politik modern ini adalah sebagai pendidikan politik. Kalau menurut Sukarna yang dikutip dari Maurice Devers, bahwa partai politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan kepada masyarakat. Jadi intinya adalah di mana
partai politik adalah sebagai pembelajaran masyarakat tentang politik. Jadi itu tadi penjelasan mengenai fungsi partai politik dalam modern ini.